saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, Sabat ini bertepatan dengan perayaan yang disebut dengan Semini Azere. Banyak teman-teman kita di luar sana, kelompok-kelompok misionik yang hari ini atau sejak masuk pergantian hari dari jam 6 sore mereka sudah merayakan yang namanya perayaan Simchat Torah. Ya, perayaan Simchat Torah atau perayaan sukacita Torah. Tetapi saya mau jelaskan kembali lagi kepada setiap kita, ya, kita merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Sehingga khususnya kelompok kita Kehilat Benua ini merayakan perayaan itu dari segi historikalnya sampai kepada perwujudannya, sampai kepada yang namanya penggenapan di dalam Yeshua HaMashiach. Sekalipun perayaan-perayaan itu sudah digenapi oleh Yeshua HaMashiach, tidak akan pernah merubah makna daripada perayaan itu sendiri, ya, dari segi etimologi, dari segi kata. Ya, misalnya kita merayakan yang namanya Pesah. Sekalipun Yeshua HaMashiach dia sudah menggenapi perayaan Pesah itu melalui dirinya yang disebut sebagai domba Pesah, tetapi sekali lagi perayaan Pesah itu bukan kita merayakan yang namanya kematian, tetapi kita merayakan bagaimana terluputnya, terlewatnya orang Israel dari yang namanya kematian dengan ada tanda darah anak domba yang dipercik. Maka ketika kita merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan, kita merayakan itu bukan hanya sekedar dari segi historikalnya, bukan hanya sekedar dari sejarahnya, tetapi juga penggenapannya. Ya, karena kita percaya bahwa apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, termasuk dalam perayaan-perayaan itu tidak ada yang kebetulan. Tetapi rancangan Tuhan itu begitu sempurna, karena memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sempurna. Satu-satunya sempurna hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, apalagi ketika manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Pada umumnya, pada dasarnya ketika manusia terjerumus ke dalam dosa, maka manusia-manusia yang lahir sesudah Adam dan Hawa itu pasti benih dosa ada di dalam diri mereka, ya. Sehingga tetap mereka itu disebut sebagai manusia yang berdosa, sebagai pendosa. Sekalipun manusia itu dia tidak pernah membunuh, sekalipun manusia itu dia tidak pernah menipu, tetapi dia tetap sebagai orang berdosa. Status manusia itu tetap namanya berdosa. Saya pernah memberikan analogi kepada kita yang namanya seekor harimau atau singa, ya. Yang jadi pertanyaan buat kita semua, apakah kalau singa yang baru lahir atau harimau yang baru lahir atau harimau yang kecil itu disebut binatang buas apa tidak? Tetap binatang buas. Sekalipun harimau yang kecil, singa yang kecil, dia belum bisa menerkam rusa misalnya. Dia belum bisa menerkam kancil misalnya, ya. Tetapi naluri kebuasan dia sebagai binatang buas itu tetap sudah ada, sudah mengalir. Jadi singa atau harimau itu tidak disebut binatang buas ketika dia menerkam seekor rusa. Ketika dia menerkam seekor kambing misalnya, baru dia disebut binatang buas. Tidak, ya. Yang namanya harimau
yang namanya singa, sekalipun dia belum menerkam rusa, menerkam kambing, dia tetap sudah disebut sebagai binatang buas. Nah, begitu juga dengan status manusia sebagai orang berdosa. Bukan berarti nanti dia membunuh, dia mencuri, baru dia menjadi orang berdosa. Sejak dia lahir, namanya dia keturunan daripada Adam dan Hawa, maka status dia sudah sebagai orang berdosa. Ya. Nah, jadi sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Dan ini dibuktikan bagaimana orang Israel tidak bisa setia berpegang kepada perjanjian yang mereka ikat dengan Tuhan, di mana mereka selalu melenceng dan keluar daripada kesepakatan, keluar daripada ikatan perjanjian itu, sehingga mereka tidak bisa menerima janji keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Maka jangan heran kalau Elohim sendiri yang datang turun ke dunia untuk mengambil rupa manusia, ya, menjadi manusia, dan dia bertindak untuk menggantikan Israel yang gagal mentaati kesepakatan. Hanya dia satu-satunya manusia yang sempurna, tanpa cacat celah, yang bisa menjalankan Torah itu secara sempurna. Sehingga hanya melalui Yeshua HaMashiach inilah, hanya melalui Sang Mesias inilah, maka keselamatan itu bisa dinikmati oleh bangsa Israel maupun Goim atau Israel rohani. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada firman Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita boleh merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Toranya, bukan hanya historikalnya, tetapi juga sampai kepada penggenapan. Dan juga ketika kita mengacu kepada yang namanya perayaan ketiga, ya, dari yang disebut dengan Selos Regalim ini, atau 3 perayaan siara, 3 perayaan besar yang diperintahkan oleh Torah, di mana orang Israel harus merayakan itu di Yerusalem, yaitu perayaan Pesa, kemudian yang kedua perayaan Shavuot. Nah, saya sudah katakan tadi, ya, ketika kita merayakan sama dengan Shavuot. Shavuot itu memang, ya, bersamaan dengan pemberian Torah, pemberian hukum, 2 loh hukum itu yang diterima oleh Mose di atas gunung Sinai. Tetapi perayaan Shavuot itu sendiri bukan perayaan untuk merayakan yang namanya diterimanya Torah oleh Mose di atas gunung Sinai. Kalau dalam bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan Pentakosta, hari ke-50. Padahal Sefaot itu sendiri merupakan perayaan secara etimologi, secara kata itu merujuk pada perayaan 7 minggu atau 7 pekanan. Karena di situ firman Tuhan disuruh dihitung sesudah Sabat sampai kepada yang namanya 7 minggu. Jadi 7 kali 7 itu ada 49 hari. Nah, yang diperintahkan di dalam Torah, yang diperintahkan di dalam firman Tuhan, keesokan harinya berarti hari ke-50. Kamu harus merayakan perayaan Shavuot itu atau 7 minggu. Jadi bukan persis di hari ke-49 tetapi di hari ke-50. Maka ya, Septuaginta menerjemahkannya, Yunani menerjemahkannya dengan Pentakosta atau hari ke-50. Nah, yang dikenal oleh orang Kristen yang namanya Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Memang penggenapannya seperti itu, ya.
Tetapi untuk yang namanya Shavuot itu sendiri bukan pencurahan Roh Kudus. Ya, sama dengan yang namanya Sukkot. Banyak teman-teman kita merayakan namanya perayaan Sukkot, hari kelahiran Tuhan Yeshua misalnya, hari kelahiran Sang Mesias. Ya, secara kata memang Sukkot itu bukan kelahiran, ya, tetapi bukan merupakan kebetulan. Karena ini adalah penggenapan, Mesias itu justru dilahirkan pada waktu perayaan Suka atau perayaan Sukkot. Walaupun ada yang mensinyalir Mesias itu bukan lahir di perayaan Suka, tetapi di perayaan Yom Teruah. Jadi bukan dilahirkan pada waktu tanggal 15 Tisri, tetapi pada waktu tanggal 1 bulan Tisri. Ya, ada yang mensinyalir seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi ini yang penting. Nah, sama dengan yang namanya perayaan Semini Aseret. Semini Aseret itu sendiri bukan perayaan Simchat Torah, bukan perayaan sukacita Torah. Tetapi memang perayaan Semini Aseret itu berkaitan, berhubungan dengan diselesaikannya pembacaan Torah. Apalagi kalau orang Yahudi dalam siklus satu tahun. Sehingga saudara, mereka sangat bersuka cita pada waktu mereka merayakan yang namanya Semini Aseret atau pertemuan hari ke-8 dalam rangkaian Suka. Ada yang menyebutnya dengan penutupan Sukkot, ya, yang bersamaan dengan perayaan Simchat Torah. Nah, itu untuk orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Kalau orang Yahudi yang di luar Yerusalem sampai sekarang, mereka merayakannya bukan di hari ke-8, tetapi hari ke-9. Ya. Jadi hari ke-8 mereka merayakan sebagai Semini Aseret, pertemuan hari ke-8, sehingga besoknya pada hari ke-9 mereka khusus merayakan yang namanya Simchat Torah. Dan mereka merayakan Simchat Torah ini dengan sukacita yang luar biasa, di mana gulungan Torah itu akan diarahkan, ya, akan dikeluarkan dari tempatnya, yang disebut dengan saya lupa, ya. Lalu kemudian akan diarahkan. Mereka akan menikmati makanan yang luar biasa. Pokoknya benar-benar pesta, saudara. Bahkan orang Yahudi khususnya yang bukan Mesianik, ya, itu akan dilengkapi dengan anggur-anggur bukan seperti anggur kita yang sirup, tetapi anggur yang difermentasi. Karena itu adalah pesta, ya. Sehingga ada juga yang sampai karena saking mungkin senangnya, ya, saking senangnya, gembiranya, minumnya nggak ada takaran lagi, ya, sampai alias mabuk. Karena ini adalah pesta sukacita, pesta yang luar biasa. Jamuan mereka itu yang mereka siapkan itu, saudara, itu benar-benar seperti kita mengadakan pesta. Lebih meriah dari yang namanya Sukkot, pertemuan hari pertama. Ya. Nah, ini penting bagi kita, saudara, harus kita tahu, harus kita sadar, dan harusnya kita pun hari ini bersuka cita. Sangat ironis, saudara, saya bilang sangat ironis. Kenapa orang Yahudi bersuka cita? Karena memang di dalam sabat-sabat mereka itu ada namanya parasa yang dibaca. Jadi ada parasa yang dibaca yang memang diambil dari kitab Bereshit pasal 1 sampai kitab Devarim pasal yang terakhir. Ya. Nah, kalau orang Yahudi, ya, kebanyakan dari berbagai mazhab, waktu mereka membacakan yang namanya Simchat Torah atau di perayaan Semini Aseret, itu mereka membaca ulangan pasal yang terakhir langsung dengan Bereshit pasal yang pertama. Nah, kenapa begitu? Karena mereka meyakini yang namanya Torah itu berkesinambungan, tidak boleh diputus. Jadi dari tutup langsung diawali lagi. Ini berkesinambungan.
Jadi tidak pernah ada kata selesai. Kan ada orang mungkin berpikir dengan selesai pasal 34 berarti finish. Ya, istirahat. Kalau mereka tidak, jadi langsung dimulai lagi. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Torah itu memang harus berkesinambungan terus menerus. Tidak pernah ada yang namanya kata istirahat. Nah, kita bisa bersuka cita sebenarnya sama seperti orang Yahudi. Kita bisa bergirang bersukaria, baik secara spiritual, baik secara roh, ya maupun juga secara lahiriah. Kenapa tidak? Karena memang juga kelompok kita ini kan, setiap Sabat ini kita membaca parasa. Kita membaca Torah dari Beresit, Kejadian pasal yang pertama sampai Ulangan pasal yang terakhir, Devarim pasal yang ke-34. Jadi wajar kalau kita merayakan Semini Aseret ini dengan perayaan Simkat Torah. Ya. Sangat wajar karena kita memang selesai. Dan ini saya mau katakan kepada kita, berarti menunjukkan kepada kita membaca kitab suci itu bukan perkara yang mudah. Membaca kitab suci itu bukan perkara yang simpel, yang sederhana. Sehingga orang Yahudi sekali membaca Torah, bukan satu kitab loh saudara, ya, seperti yang kita lakukan, ya, Pak Tara tahun ini katanya 12 kali. Mungkin bisa sampai 13 kali. Tapi Kejadian sampai Wahyu, dari Beresit sampai Gileana, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, orang Yahudi memang cuma Torah. Memang mereka punya tanah, ya, terdiri dari Torah, Neviim, dan Ketuvim, ya. Zaman rasul-rasul saja kalau saudara baca di Kisah pasal 13 misalnya, ya, ketika Saul masuk di dalam sinagog, di dalam rumah ibadah, dan ketika selesai Torah dan kitab para nabi dibacakan. Jadi yang namanya parasa itu memang sudah ada sejak dulu. Baik kelompok-kelompok orang-orang Yahudi Ortodoks yang menolak Mesias maupun kelompok Mesianik melakukan hal itu. Jadi parasa setiap Sabat itu tetap dibaca secara berurutan, terus-menerus berkesinambungan. Dari Kejadian pasal 1 sampai selesai di Ulangan 34. Sehingga ketika mereka selesai membaca Torah, sekalipun cuma 5 kitab pun, hati mereka sangat girang. Hati mereka sangat sukacita luar biasa loh sudah. Nah, yang saya maksud sangat ironis sekali, ada teman-teman kita, ada kelompok-kelompok Mesianik yang merayakan perayaan Semini Aseret ini bukan lagi hari ke-8. Pertemuan hari ke-8 tetapi Simkat Torah. Mereka merayakan Simkat Torah. Saya baca, saya lihat di medsos saudara, rame-rame memposting, mereka merayakan luar biasa katanya, sukacita di perayaan Simkat Torah. Tapi sangat ironis, mereka tidak pernah baca yang namanya Torah dari Kejadian 1 sampai Ulangan 34. Jadi kalau mereka merayakan Simkat Torah, apanya yang sukacita Torah? Mereka aja bacanya penggal-penggal, ya. Jadi ini yang saya maksud sangat ironis saudara. Mereka merayakan Simkat Torah tetapi mereka nggak pernah baca Torah itu dari Kejadian sampai Ulangan. Kalau orang Yahudi wajar mereka merayakan Semini Aseret itu dengan sebutan Simkat Torah. Kenapa? Karena mereka memang membaca secara berurutan. Jadi seharusnya kita lah di kelompok Kehilat Penuai ini yang bersuka cita. Harusnya kitalah yang bergirang. Kenapa? Karena kita pun sudah menyelesaikan pembacaan Torah ini. Sekalipun saudara hanya 5 kitab. Ya, sekalipun hanya 5 kitab. Maka inilah yang saya katakan kepada kita, membuktikan kepada kita, menunjukkan kepada kita, membaca kitab suci, merenungkan kitab suci itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah. Sekalipun orang Kristen menganggap, bahkan mungkin saudara katakan,
Ah, itu mah gampang, hanya baca. Coba aja baca rutin kalau gampang. Ya. Coba aja baca secara kontinu, secara berkesinambungan. Ya. Makanya jangan heran orang Yahudi itu sangat bergilang, sangat bersuka cita. Nah, saya katakan sekali lagi, kita ini kan sudah masuk dalam perayaan yang ketiga dalam Selos Regalim ini, dalam 3 perayaan besar, yaitu perayaan Sukot yang diawali dengan yang pertama perayaan Yom Teruah, di mana ini merupakan tanda dimulainya era yang baru, era Mesianik, di mana Yeshua akan memimpin, memerintah sebagai raja. Maka kata Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat yang ke-16, ketika shofar itu dibunyi, ketika shofar itu dikumandangkan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam Yeshua, yang beriman kepada Dia, yang mengikuti ajarannya, akan pertama-tama terlebih dahulu bangkit. Baru kemudian baru yang hidup, yang disebut oleh Kristen dengan yang namanya pengangkatan gereja atau rapture. Ya, rapture. Nah, ini yang dimaksud, saudara. Untuk apa? Untuk mempersiapkan umat ini, mempelainya, di mana dia ketika memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun damai, disitulah umat Tuhan akan bersama-sama dengan Yeshua. Inilah yang kita rayakan sebagai perayaan Sukot, di mana Tuhan bersemayam di tengah-tengah umatnya. Kita tahu kata firman Tuhan, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 tentang kerajaan 1000 tahun damai, ketika masa 1000 tahun damai itu selesai, ya, kenapa damai? Karena si biang kerok rusuh ini sudah diikat, ya. Kemudian ditutup, dimeteraikan oleh Tuhan sendiri, yang tidak ada seorang pun bisa membukanya. Lalu ketika masa 1000 tahun itu selesai, kata firman Tuhan, materai tadi, pintu tadi yang ditutup tadi akan dibuka. Sehingga si hasatan ini akan diberikan waktu sebentar. Nah, waktu sebentar tidak ditulis, nggak tahu berapa lama. Tetapi waktu yang diberikan ini, kata firman Tuhan, si hasatan ini, si biang kerok ini, si iblis ini akan menyesatkan banyak sekali orang. Banyak sekali orang yang akan dia sesatkan. Baru saat itulah Tuhan akan turun dengan pasukannya, dengan bala tentara malaikatnya, lalu kemudian akan menghancurkan yang namanya si Satan ini dengan semua pengikutnya, termasuk bumi yang lama ini. Baru muncullah langit dan bumi yang baru, yang disebut dengan olam haba. Inilah gambaran daripada perayaan pertemuan hari ke-8. Jadi jangan heran kalau yang namanya Torah itu, saudara, sukacita Torah itu yang saya bilang harus terus berkesinambungan. Memang tidak boleh putus. Karena Torah itu dijalankan, dilakukan baik di bumi yang sekarang, ya, baik di era Mesianik ketika Yeshua memerintah, sampai kepada olam haba atau langit dan bumi yang baru. Tetap para pengikutnya akan hidup seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau jujur, setiap negara, setiap daerah pasti punya aturan, pasti punya undang-undang. Negara kita Indonesia ini punya undang-undang. Bahkan kemarin kita baru saksikan bagaimana kerusuhan yang begitu luar biasa terjadi di negeri kita, hanya karena ada satu undang-undang yang sudah disahkan, ya. Dari yang tadinya rancangan kemudian menjadi undang-undang. Nah, itu baru satu, ya. Sudah demo yang luar biasa. Kebanyakan yang demo ini sebenarnya pun tidak tahu dan tidak mengerti isi daripada
undang-undang akhirnya bikin kacau, bikin rusuh, karena nggak mengerti undang-undang. Nah, kita juga saudara, orang Israel ketika dipilih menjadi bangsa pilihan Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka undang-undangnya, yaitu Torah. Nah, yang binasa ini yang suka bikin rusuh mereka yang tidak mau taat kepada undang-undang. Kan begitu. Ya. Mereka nggak baca. Makanya orang-orang ini kan orang-orang yang suka provokasi. Loh, kalau saudara baca ya di dalam kitab suci, orang-orang Israel ini kan ketika mereka keluar dari Misraim, banyak juga bangsa-bangsa lain yang ikut keluar. Karena menyaksikan bagaimana Tuhan Israel yang begitu luar biasa, akhirnya ikut. Nah, ketika perjalanan padang gurun, ya, yang sering memprovokasi orang Israel asli ini, ya, yang sering memberikan provokasi ini, yang khususnya yang sekedar ikut ini, dan akhirnya banyak orang Israel yang terprovokasi, akhirnya ikut memberontak terhadap Tuhan yang memberikan undang-undang kepada mereka. Padahal selalu saya katakan saudara, ya, memang kalau kita mau jujur, ya DPR kita ini kan juga tidak semua murnilah bekerja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka berusaha untuk menciptakan, membuat undang-undang, pasti saudaraku tujuannya untuk kepentingan rakyat. Ya, walaupun di dalamnya suka ada penyusup-penyusup, ya karena namanya yang mendukung mereka ini tidak lain adalah partai, ya partai politik, jadi tetap di dalamnya ada unsur politiknya juga, ya. Tetapi pasti saudara, sebagian besar undang-undang dibuat itu untuk kepentingan rakyat, untuk kebaikan rakyat. Coba saudara bisa bayangkan, tidak usah jauh-jauh, yang paling sederhana namanya undang-undang lalu lintas lah. Ya, ada namanya undang-undang lalu lintas. Sudah ada undang-undang lalu lintas, toh juga masih banyak pemberontak, masih banyak pelanggaran, sehingga tidak sedikit yang mengalami yang namanya kecelakaan. Ya, coba kalau kita mau jujur, misalnya kita pakai helm, gunakan helm. Ya, dalam undang-undang helm itu digunakan bukan supaya kita terhindar dari polisi. Kan sebenarnya bukan. Untuk keamanan diri. Ya, untuk keamanan diri. Tapi kalau kita kan jarang saudara menggunakan helm. Paling kita gunakan kalau kita akan melalui jalan-jalan yang kita tahu, di perempatan misalnya, di pertigaan, di mana di situ ada polisi. Tapi kalau kita tahu jalan yang nggak ada polisi, kagak bakal kita pakai. Padahal helm itu gunanya untuk pengamanan, untuk keselamatan. Jadi undang-undang itu dibuat untuk kebaikan manusia. Ya, ini satu contoh, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kalau tidak ada undang-undang. Betapa hancurnya negeri ini, betapa semerautnya yang ada di jalan. Gak usah deh begitu. Waktu misalnya hampir seluruh pulau Jawa listriknya padam. Coba lihat semerautnya di jalan itu, macetnya di mana-mana. Kenapa? Karena lampu merahnya nggak berfungsi. Akhirnya semua stagnan. Ya, semua berhenti, udah bingung atasi macetnya. Itu baru lampu merah, padahal lampu merah itu sangat berguna. Dibuat itu saudaraku, manfaatnya luar biasa. Dan itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Jadi kita bisa melihat semua daerah, semua negara pasti punya undang-undang. Tetapi masyarakat kita ini yang memang cenderung selalu ingin memberontak terhadap undang-undang yang dibuat. Padahal undang-undang itu dibuat untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan bersama. Begitu juga dengan bangsa Israel. Tuhan punya undang-undang.
Ketika Tuhan pun memerintah sebagai raja, ketika Yesua memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun damai, di sana pun ada undang-undangnya dia. Jangan saudara berpikir yang namanya kerajaan 1000 tahun damai itu, damai lahir batin itu di seluruh dunia damai lahir batin. Sekaria pasal 14 menubuatkan kepada kita, kalau ada bangsa yang tidak ikut merayakan yang namanya pondok daun, yang tidak ikut merayakan yang namanya suka, tidak akan diberikan hujan. Kalau dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, saudara, ini damainya lahir batin. Ini kesukaan kan ada orang tenang, senang, tapi senang mungkin secara lahiriah. Dia tenang. Kenapa? Karena dia punya banyak duit. Tapi belum tentu orang yang punya banyak duit itu batinnya pun ikut damai, ikut tenang. Ngerti maksud saya? Jadi dalam kerajaan 1000 tahun damai itu damai lahir batin, itu hanya ada di dalam pemerintahan Yeshua HaMasiah. Di mana itu, saudara? Itu akan terjadi di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada orang Israel, itu akan dikembalikan, saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kerajaan 1000 tahun damai itu yang ada Yerusalem sekarang. Wah, berarti kecil banget. Nggak kecil, saudara. Kalau saudara mau baca batasan-batasan ya, yang diberikan kepada yang namanya suku Israel ketika mereka menduduki tanah Kanaan, itu bukan kecil. Sangat luas, sangat besar. Dan ketika Yeshua memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, dia memerintah dari bait suci, itu yang damai lahir batin itu hanya di negeri perjanjian. Di luar ini enggak, saudara. Damainya enggak lahir batin. Makanya yang disesatkan, kan saya bilang tadi, iblis itu ketika masa 1000 tahun damai selesai itu, iblis itu kan akan dilepaskan dalam waktu yang sesat. Siapa yang dia sesatkan? Yang dia sesatkan ini, yang di luar ini. Bukan yang di dalam sini. Yang di dalam ini sebagai orang-orang yang pelaku Torah, yang mengikuti undang-undang Tuhan. Maka saya katakan tadi, Torah itu akan terus berkesinambungan. Tidak akan pernah selesai, saudara. Sampai kepada yang namanya langit dan bumi yang baru. Sampai kepada langit dan bumi yang baru. Hanya perbedaannya di sana, baik di kerajaan 1000 tahun damai, yang namanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan dibangkitkan dan hidup memerintah bersama dengan dia, sampai kepada yang namanya olam haba. Di sana sudah tidak ada lagi yang namanya dosa. Ya. Tetapi apakah kita akan merayakan apa tidak perayaan-perayaan yang diperintahkan? Ya tetap, saudara. Ya. Apakah kita di sana akan beribadah menyembah kepada Tuhan lagi apa tidak? Ya tetap, saudara. Kan banyak orang beranggapan dan berpikir, loh, nanti suasana surga itu seperti apa? Kan begitu. Suasana kerajaan 1000 tahun damai itu seperti apa? Yang jelas di sana tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Di sana tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, ya, orang-orang yang dibangkitkan oleh Yeshua, yang sudah mati yang dibangkitkan, maupun yang hidup yang diangkat, ketika memerintah bersama dengan Yeshua, mau tidak akan berkuasa lagi atas mereka. Maut tidak akan berkuasa lagi atas mereka. Jadi kalau maut saja tidak berkuasa atas mereka, bagaimana iblis punya kuasa untuk menjatuhkan mereka? Jadi yang nanti yang dijatuhkan iblis ini yang ada di luar. Yang ada di luar. Nah, makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rayakan ini punya makna nubuatan.
Bagaimana di sini firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita ketika masuk dalam olam haba, di dalam langit dan bumi yang baru, benar-benar di sanalah ada kesukaan yang besar. Ada sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa, kesukaan yang luar biasa. Dan inilah yang dirayakan oleh orang Yahudi dalam pertemuan hari ke-8 bersamaan dengan Simchat Torah. Di dalam firman Tuhan mengingatkan kita kembali Imamat pasal 18 ayat yang ke-5, tolong mari dibaca lagi. Imamat pasal 18 ayat yang ke-5. Dan kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku, yang dengannya orang harus bertindak, dan dia akan hidup dengannya. Akulah Yahweh. Siapa yang berpegang, yang bertindak sesuai dengan hukum dan ketetapan, merekalah yang akan memperoleh hidup. Amin, saudara. Merekalah yang memperoleh hidup. Jadi saudaraku, mereka yang akan diangkat bersama-sama dengan Yeshua memerintah, mereka yang akan dibangkitkan, yang sudah mati, yang akan memerintah bersama-sama dengan Yeshua adalah mereka yang berpegang kepada hukum dan ketetapan Tuhan. Mereka yang berpegang kepada hukum dan ketetapan Tuhan. Ada orang bilang begini, di luar Yeshua itu, di luar Yesus, tidak ada keselamatan. Ada. Imamat 18 ayat yang ke-5 ini memberikan jaminan kepada orang Yahudi, kalau kamu berpegang kepada hukum dan ketetapan, kamu pasti hidup, kamu pasti selamat. Kalau seandainya orang-orang Kristen beranggapan tidak ada keselamatan di luar Yesus, mereka harus belajar dulu. Bahkan Roma pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 kalau saudara baca, yang tidak punya Torah pun, tetapi apa yang dituntut oleh Torah mereka jalankan, mereka ikuti, mereka lakukan, maka mereka pun akan memperoleh keselamatan. Jadi ada keselamatan di dalam Torah. Ada keselamatan. Yohanan pasal yang ke-6 seringkali disalahartikan oleh kebanyakan orang, termasuk orang Kristen, bahkan para pengikut Yeshua, termasuk yang sebenarnya sudah masuk bagian daripada murid di luar dari yang 12. Yohanan pasal yang ke-6 Yeshua menjelaskan, barang siapa tidak makan dagingku, tidak minum darahku, dia tidak akan memperoleh hidup. Dia tidak akan masuk di dalam kerajaan Samain. Yeshua bilang, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Siapa yang makan aku, siapa yang menikmati aku, dialah yang akan hidup. Nah, banyak yang salah tafsir. Padahal Saul menulis pun dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ketika Yeshua masih hidup pun, ketika dia mengadakan jamuan seder Pesa, ketika dia mengangkat yang namanya cawan, selalu dia katakan apa? Ketika kamu melakukan ini, ketika kamu menjalankan Pesa, maka kamu sedang memperingati aku. Kamu sedang memperingati kematianku. Bukan berarti ketika kita sedang mengadakan jamuan seder Pesa, kalau orang Kristen pada umumnya, wah apalagi, ya, mereka kan mengidentikan ayat pasal yang ke 11 dari surat kepada jemaat yang ada di Korintus, dari ayat 23 dan seterusnya, ya, seolah-olah ketika mereka bikin perjamuan kudus itu benar-benar menjadi tubuh, menjadi dagingnya Yesus. Dan anggur itu benar-benar menjadi darahnya Yesus. Ya.
Tetapi sangat disayangkan, ironis sekali kalau yang mereka gunakan itu, saudaraku, ya, adalah anggur perjamuan yang sudah difermentasi. Roti yang mereka gunakan itu adalah roti yang mengandung ragi. Mereka bilang ini adalah tubuh Yesus. Padahal di satu sisi mereka meyakini Yesus tanpa dosa. Ya. Nah, ini yang salah kaprah, saudara. Sehingga ada teman-teman kita, karena tanpa darah katanya tidak ada yang bisa disucikan. Jadi ada teman saya bersaksi, dia cerita dengan bangganya waktu mereka pergi melayat, ya, langsung ke tempat pemakaman, pulang langsung mereka perjamuan kudus. Itu darah Yesus mereka langsung basuh di seluruh tubuh, biar katanya jadi tahir. Jadi anggur itu mereka imani jadi darah, terus mereka basuh ke seluruh tubuh, saudara. Ini sangat berbahaya. Kalau ketika mereka perjamuan, kalau misalnya ya tubuhnya itu nggak habis, nggak boleh dibuang. Coba bayangkan kalau rotinya dibuang terus dimakan kucing apa anjing, apa nggak kasihan, saudara? Tubuh Yesusnya dimakan anjing, kan kasihan. Makanya mereka nggak boleh dibuang, tetapi dikubur. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saudaraku, ini yang saudara harus paham, yang harus kita mengerti. Barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, siapa Yeshua? Dia adalah Torah yang hidup. Dia adalah firman yang hidup. Sama ketika saudara makan, waktu saudara makan, maka makanan itu akan diolah oleh lambung, lalu kemudian dari lambung itu akan berkembang menjadi energi, ya, dan yang lain-lain. Begitu juga dengan firman, dengan Torah yang kita makan setiap hari, yang kita renungkan setiap hari. Itulah yang akan memberikan kehidupan bagi rohania kita, memberikan kehidupan bagi yang namanya tubuh rohania kita, batinia kita. Itulah yang memberikan jaminan kehidupan. Jadi kalau kita makan Torah, kalau kita menyatu dengan firman, kita menyatu dengan hukum-hukum Tuhan, maka itulah yang akan memberikan jaminan kehidupan bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan Imamat pasal 18 ayat yang kelima ini. Siapa yang melakukan, siapa yang bertindak, yang hidup selaras dengan firman, selaras dengan Torah, dengan hukum, maka dialah yang akan memperoleh keselamatan. Dialah yang akan memperoleh keselamatan. Kisah pasal 10 ayat 35, tolong para dibaca sekali lagi. Jadi ini bagian yang harus kita renungkan. Sehingga benar-benar ketika kita merayakan Semini Aseret pertemuan hari ke-8, kita merayakan Simchat Torah, sukacita Torah, benar-benar kita merayakan dengan girang, dengan satu kesukaan. Kenapa? Karena kita tahu, kita yakin, kita sedang berusaha membawa diri kita selaras dengan firman, dengan Torahnya Tuhan. Silakan Pak Rende. Iya, ayat 35. Namun di antara setiap bangsa, siapa yang takut akan Dia dan mengerjakan kebenaran, Dia berkenan kepadanya. Nah, siapa yang takut akan Dia, ya, siapa yang bertindak sesuai dengan kebenaran, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan siapa yang mengamalkan kebenaran, maka dialah yang akan memperoleh hidup. Nggak pandang dia dari suku mana, nggak pandang dia dari bangsa mana. Jangankan kita, berarti orang Yahudi. Kan ada sekarang yang bangga-bangga karena dia punya darah Yahudi. Kalau lu punya darah Yahudi, tetapi lu tidak bertindak sesuai dengan kebenaran, tempatnya di kiri bukan di kanan. Saudara akan menjadi kelompok kambing, bukan domba. Artinya yang memberikan jaminan keselamatan bukan karena kita punya gen Yahudi atau darah Yahudi, bukan karena kita keturunan.
Tetapi karena kita beriman kepada Yeshua HaMashiach sebagai orang yang menjadi manusia, dan kita hidup sesuai dengan hukum dan ketetapannya, itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Maka Yeshua ketika dia ada di dunia ini, dia memberikan warning kepada murid-muridnya, para talmidin. Apa yang dia katakan? Dengarkan apa nih yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi nih. Dalam tanda kutip, Yahudi yang dimaksud bukan kelas bawah, tetapi kelas atas. Mereka yang menamakan diri sebagai ahli Taurat. Mereka sebagai rabi-rabi yang bertugas untuk mengajar, memberikan penjelasan dalam setiap sinagog. Tapi apa yang Yeshua katakan? Dengarkan apa yang mereka sampaikan, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Tentunya yang disampaikan, yang dimaksud oleh Yeshua ini yang selaras dengan Torah, yang selaras dengan yang namanya 5 kitab Mose ini. Jangan ikuti kelakuannya. Berarti kelakuannya yang bertentangan dengan Torah Mose, yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Ya kalau kelakuannya nggak bertentangan, ya nggak apa-apa kita ikuti. Tapi kalau kelakuannya yang bertentangan, ini yang hati-hati. Karena Yeshua katakan kepada kelompok ini, kepada orang Yahudi, khususnya para rabi-rabi di zaman itu, genaplah nubuatan Nabi Yesaya terhadap kamu, terhadap bangsa ini yang diwakili oleh para rabi ahli Taurat. Percuma kamu beribadah kepada Tuhan. Dengan mulutmu, dengan bibirmu engkau memuliakan aku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Percuma bangsa ini beribadah kepadaku, karena perintah yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi kita harus membeda-bedakan, kita harus memilah-milah. Boleh kita belajar kepada orang Yahudi, ya, untuk menambah pengetahuan, tetapi kita harus punya filter. Kita harus punya penyaring. Jangan semua kita adopsi. Ya. Jangan semua kita adopsi. Ini mengerikan karena apa? Yeshua sendiri yang memperingati para murid untuk berhati-hati terhadap yang namanya kelakuan mereka. Saul begitu banyak dalam suratnya memperingati jemaat, hati-hati terhadap yang namanya dongeng-dongeng Yahudi. Ini penting, saudara. Jadi jangan kita bangga ketika kita melakukan sama seperti orang Yahudi. Tetapi banggalah kalau kita melakukan sama seperti apa yang tertulis. Itulah kebanggaan kita. Nggak apa-apa orang bilang, kok kalian nggak mirip sih sama Yahudi. Yang penting kita mirip dengan yang tertulis, yang diperintahkan. Ya. Nggak perlu mirip sama orang Yahudi, mirip sama Yeshua saja. Ya. Mirip sama Yeshua saja itu sudah cukup. Walaupun Yeshua sendiri ketika dia hidup di bumi, ketika dia menyatakan diri siapa dia, untuk apa dia datang, dia justru banyak dimusuhi oleh orang Yahudi. Jadi jangan kita berpikir bahwa Torah itu sudah selesai. Torah itu tidak akan pernah selesai, saudara. Karena Torah itu adalah isi hati dan kehendak Bapa sendiri. Isi hati kehendak Elohim sendiri yang dia berikan kepada umat yang dia pilih. Ini standar kekudusan agar supaya umat Tuhan bisa bersekutu dengan dia yang adalah Elohim yang kudus. Tuhan bilang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat aku, dapat melihat Tuhan. Jadi standar kekudusannya itu adalah Torah. Maka jangan lupa Yeshua itu adalah Torah yang hidup. Gak mungkin saudara Yeshua itu mengajarkan perintah yang lain.
Karena dia adalah Torah yang jadi manusia. Kalau bahasa teman kita di sebelah nih, ya, yang di sebelah begini. Jadi Mesias itu ibarat kalau saudara suka nonton film kartun. Jadi waktu Tuhan berfirman, Elohim berfirman, ini kan ada kalau orang di kartun kan suka ada gambar nada-nada kalau lagi nyanyi. Nah, tiba-tiba kata-katanya ini, nada-nadanya ini berubah jadi manusia. Ada teman kita bilang begini, ibarat sebuah buku dan seorang penulis. Saya penulis buku, saya menuangkan apa yang ada di dalam pikiran saya. Nah, buku inilah yang kita baca. Kan begitu. Tapi orang berpikir kan buku itu bukan si penulis. Betul dalam bentuknya. Tetapi apa yang ada di isi buku itu sudah mewakili si penulis. Kita nggak perlu cari, nggak perlu lihat si penulis. Cukup baca buku itu kita sudah tahu. Maka Yeshua bilang, memang di dalam diri aku ini, Saul bilang, di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan keelohiman. Jadi dia cuma meminjam tubuh manusia, di dalam diri dia ini sepenuhnya adalah Elohim. Maka Yeshua bilang kepada Filip, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ini di dalam aku ini udah ada Bapa. Lu mau tanya apa lagi? Dengan kata lain, makanya Yeshua bilang ketika dia datang dalam wujud manusia, ya, apa yang aku sampaikan, apa yang aku ajarkan itu tidak keluar dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Dengan kata lain, nggak mungkin Yeshua akan mengajarkan sesuatu pengajaran yang bertentangan dengan Torah. Nggak akan mungkin. Jadi kalau Yeshua mengajarkan, ya, untuk selaras dengan Torah, untuk sejalan dengan Torah, kira-kira muridnya mengajarkan yang berbeda apa tidak? Kalau ada orang menafsirkan murid-muridnya mengajarkan perintah yang baru, perlu baca lagi, perlu renungkan lagi. Nggak ada perintah baru, nggak ada ajaran baru, nggak ada perayaan baru, nggak ada tatanan yang baru. Tatanan-tatanan yang baru ini yang dibuat oleh siapa? Manusia yang membuat itu. Kalau kita baca Israel, ya, khususnya ketika dia terpecah, waktu Israel Utara diperintah atau dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yerobeam. Lembaga Alkitab Indonesia saja memberikan judul apa? Ibadah yang baru. Padahal ibadahnya pun sebenarnya tanda kutip. Ibadah yang baru. Kenapa? Karena Yerobeam menyatakan kepada orang Israel, inilah ilah yang menuntun kamu keluar dari Misraim, rumah perbudakan. Dia membuat perayaan Sukot itu, dia tentukan perayaan Sukot itu dengan penanggalan sendiri, yaitu tanggal 15 bulan 8. Padahal perintahnya di dalam Torah tanggal 15 bulan 7. Jadi ini yang baru. Nah, dari sini penyimpangan demi penyimpangan mulai terjadi, sampai mereka dibuang baik ke Asyur, dibuang ke Babel untuk yang selatan, sampai mereka kembali, mereka pun tidak sadar-sadar. Mereka enggak sadar, saudara. Sampai ada orang Kristen, para teolog menganggap ada namanya masa diam, masa tenang. Jadi antara Tuhan dengan umat Israel ini nggak saling ngomong. Dibuktikan apa? Dibuktikan katanya sejak Israel pulang dari Babel itu nggak ada lagi nabi yang berfirman, nggak ada lagi kitab, dan nggak tiba-tiba muncul yang namanya perjanjian baru. Ya. Dianggap ini dari masa-masa tenang.
Ya. Padahal sebenarnya tidak. Karena di zaman Yesua di sini pun sudah kelihatan. Orang Yahudi di zaman Yesua ini sudah kelihatan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan dan ajarkan kepada umat Israel. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nggak ada. Termasuk Saul, murid yang dipilih paling belakangan. Gak pernah dia menentang Torah. Baca lagi yang terakhir. Kisah pasal 21 ayat 20 dan 21. Atau sampai 26. Dari 19 saja lah sampai 19 sampai 26 deh. Supaya saudara tahu bahwa apa yang diminta oleh tua-tua Yahudi ini dilakukan oleh Saul untuk menyatakan bahwa memang dia tidak pernah mengajarkan orang Yahudi untuk menyimpang dari Torah. Kisah pasal 21 ayat 19 sampai 26 ayat sampai terakhir, di mana dia ada di bait suci, karena disitulah terakhir, lalu nanti dia akan ditangkap dan diadili. Terus Setelah menyelami mereka, dia menjelaskan satu persatu setiap hal yang telah Elohim perbuat di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Dan ketika mendengarnya, mereka memuliakan Tuhan. Mereka juga berkata kepadanya, "Hai saudara, engkau melihat berapa puluh ribu orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya, dan mereka semua merupakan orang-orang yang giat akan Torah." Nah, ini pernyataan para tua-tua orang Yahudi yang sudah terima Mesias. Mereka bilang kepada Saul, "Lu lihat kan, banyak nih orang yang sudah diselamatkan dan mereka rajin memelihara Torah. Tapi yang kami dengar tentang lu ini kok lain." Nah, baca terus Pak Rende. Namun mereka diberitahu tentang engkau, bahwa engkau mengajari semua orang Yahudi di seluruh bangsa-bangsa lain. Nah, ada tudingan terhadap Saul, penyangkalan terhadap Moses dengan mengatakan mereka jangan menyunat anak-anaknya ataupun hidup menurut adat istiadat. Jadi, apakah artinya ini? Selayaknya lah sejumlah orang berkumpul bersama karena mereka ingin mendengar bahwa engkau telah datang. Selanjutnya, ini lakukanlah apa yang kami katakan kepadamu. nah, kalau memang nggak benar apa yang kami dengar, tudingan ini, lakukan yang kami minta kepadamu. Terus, Ada 4 orang yang sedang bersumpah terhadap dirinya sendiri, sambil membawa mereka ini, tahirkanlah dirimu bersama mereka, dan tanggunglah biaya atas mereka supaya mereka dapat mencukur kepalanya, dan semua orang akan tahu bahwa apa yang mereka ceritakan tentang engkau adalah omong kosong. nah, kalau memang omong kosong, nggak benar tudingan-tudingan terhadap engkau, bahwa engkau mengajarkan orang-orang Yahudi yang sudah percaya untuk melepaskan Torah, lakukan ini. Terus, Sebaliknya, engkau sendiri sedang berjalan sesuai aturan dan sedang memelihara Torah. Namun, mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, kamu telah menulis surat dengan memutuskan bahwa mereka tidak lagi meneliti apapun yang seperti ini, selain menjaga diri baik dari persembahan berhala maupun darah maupun binatang yang mati tercekik dan dari percabulan. terus. Kemudian pada hari yang berikutnya, Nah, kemudian pada hari berikutnya, setelah membawa orang-orang itu untuk ditahirkan bersamanya, Saul masuk ke dalam bait suci untuk mengumumkan penggenapan hari-hari penakhiran sampai saat persembahan yang dipersembahkan bagi tiap-tiap orang dari mereka masing-masing. Namun, ketika 7 hari akan segera digenapi, pada waktu melihat ia di bait suci, orang-orang Yahudi dari Asia mengacaukan semua kerumunan ya, orang. sampai di situ saja. Saya bacakan, kalau di ILT kurang jelas. Ayat 26 bilang begini, pada hari berikutnya, Saul membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Jadi untuk membuktikan tudingan yang kami dengar itu salah, ternyata engkau tetap memelihara Torah dan mengajarkan kepada pengikut-pengikut yang telah terima Mesias untuk menjalankan Torah, kamu harus melakukan pentahiran ini dengan 4 orang yang sudah mengikat janji lah, atau nasar, ya.
Dan ayat 26 menjelaskan kepada kita Saul mengikuti apa yang mereka minta. Ini membuktikan bahwa memang Saul tidak pernah mengajarkan orang untuk berlawanan dengan Torah atau meninggalkan Torah. Tidak pernah. Tidak, saudara. Ya. Jadi kalau saudara membaca ada ayat-ayat dalam terjemahan kita yang bertentangan seolah-olah dengan Torah, ya, maka kita perlu cross check kembali. Apakah benar terjemahannya seperti itu? Apakah benar maksudnya seperti itu atau tidak? Karena tidak mungkin seorang Saul dia pelin-pelan, dia peletat-peletut, dia tidak konsisten. Di satu surat kepada jemaat yang A dia ngomong A, tapi di surat yang lain di jemaat B dia ngomong B. Gak mungkin, sudah. Ya, itulah sebabnya hal ini yang harus kita renungkan. Sehingga ketika kita merayakan perayaan Semini Aseret, pertemuan hari ke-8 yang bersamaan dengan Simchat Torah, kita benar-benar bersuka cita karena kita bukan hanya sekedar selesai membaca parasa, membaca Torah secara berurutan dari Kejadian 1 sampai Ulangan 34, tetapi kita pun bersuka cita karena kita berusaha untuk hidup selaras dengan Torah. Amin, saudara. Itulah yang menjadi jaminan kita, sehingga kita benar-benar akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan cuma dalam kerajaan 1000 tahun damai, tetapi sampai kepada langit dan bumi yang baru. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah dalam perayaan Sabat, perayaan Semini Aseret ini, kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Tuhan memberkati. Mari saat ini kita akan datang untuk menyembah Tuhan.